Setelah selesai kita membaca At-Tahiyatu sampai Innaka Hamidum Majid, dianjurkan bahkan disunnahkan kita berdoa memohon kepada Allah, terutama daripada 4 hal. Daripada azab neraka jahanam, daripada azab kubur, daripada berbagai macam fitnah hidup dan mati, dan daripada fitnah Masih Dajjal. Sebagian ulama menyatakan wajib kita baca doa pelindung itu, tapi mayoritas mengatakan tidak wajib, sifatnya sangat ditekankan. Kesimpulan kedua adalah salah satu tempat di mana kita disukai untuk berdoa kepada Allah di dalam salat adalah sebelum salam, setelah Innaka Hamidum Majid, juga ketika sujud. Maka doa yang kita mohonkan kepada Allah setelah Innaka Hamidum Majid sebelum salam termasuk doa-doa yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah kalau kita memang serius dan sungguh-sungguh memohon kepada Allah, terutama daripada 4 hal itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Masih ada doa lain, sehingga dibagilah. Ada doa khusus yang Nabi sendiri mengajarkan dan membaca. Kemudian boleh kita tambah dengan doa apa saja yang kita inginkan sebelum salam, dengan catatan jangan sampai kita berlama-lama berdoa sehingga kita tertinggal daripada imam. Baik ketika sujud, di mana sujud itu adalah sedekat-dekat hamba kepada Allah, maka kita disukai banyak berdoa, tapi jangan sampai ketinggalan daripada imam. Juga ketika tasyahud akhir, jangan sampai kita berlama-lama, imam sudah mengucapkan salam yang kedua, kita masih asyik berdoa. Ketika itu kita sudah tidak mengikuti imam namanya. Dan yang ketiga, kesimpulan, boleh kita memilih doa apa saja yang akan kita mohonkan kepada Allah setelah Innaka Hamidum Majid. Tentu yang paling utama adalah doa-doa yang diajarkan Nabi, atau doa-doa yang memang kita disuruh untuk memohon kepada Allah. Kira-kira begitu kesimpulan perjalanan lampau. Kita masuk sekarang kepada salam. Salam adalah rukun daripada salat. Sebagaimana kita tahu bahwa pembuka salat adalah takbir, penutup salat adalah salam. Dengan salam selesai salat, dengan takbir terbuka mulai salat. Yang kedua, bahwa salam yang dikatakan rukun daripada rukun salat, salam yang pertama, salam kan 2, pertama ke kanan, kedua ke kiri. Yang rukunnya adalah yang pertama, yang kedua sunat. Jadi andaikan ada orang baca Assalamualaikum ke kanan, habis, tidak masalah. Paling salatnya kurang sedikit, karena yang sunatnya tidak dilakukannya. Jadi mengucapkan salam, itu salam pertama ke kanan, rukun, kalau tidak batal salat. Tapi salam yang kedua kalau kita tidak ucapkan, salat sah, cuma kurang sempurna. Nah, bacaan salam itu sendiri boleh kita pilih, mau panjang, mau menengah, mau pendek. Yang pertama, baca selengkap-lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lengkap.
Ada 30. Assalamualaikum 10. Warahmatullah 20. Wabarakatuh 30. Jadi siapa yang lengkap membaca salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30 nilai. 30. Yang kedua, boleh pula kita mengucapkannya yang ke kanan sampai wabarakatuh, yang ke kiri cuma sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi yang pertama tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua juga boleh, memang ada dasar dan dalilnya. Ke kanan sampai wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri cuma Assalamualaikum warahmatullahi, tidak sampai wabarakatuh. Yang ketiga, boleh juga ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi, dan ke kiri juga Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Yang keempat, boleh juga kita baca ke kanannya Assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri hanya Assalamualaikum. Dan yang terakhir, boleh kita baca Assalamualaikum saja. Assalamualaikum selesai. Assalamualaikum pula ke kiri. Atau satu kali saja Assalamualaikum, habis, tidak ada ke kiri lagi. Kenapa ini kita jelaskan? Andai nanti ada orang yang seperti itu melakukan, kita tidak gampang menyalahkan. Ada orang yang sampai panjang lengkap-lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri juga panjang-panjang sampai wabarakatuh, itu sempurna. Tapi andai kan hanya orang baca Assalamualaikum, selesai dia. Cuma yang tadi dari segi nilai, dari segi fadilah, daripada segi keutamaan kita kurang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengucapkan salam itu menoleh ke kanan, jelas nampak pipi beliau ini dari kanan. Tidak harus pula kita menoleh habis-habisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nampak pipi ini di dalam belakang. Ke kiri juga nampak pipi ini. Tidak harus berkelebihan seperti tadi, karena bisa jadi ada orang berpesong dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu berpesong betul. Cukup luruskan ke sana, nampak pipi belakang. Dan boleh hanya sekali saja menoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu diam saja dia, sudah sah. Salat sudah selesai. Karena salam yang kedua hukumnya sunat. Kemudian ada sedikit koreksian. Ada sebagian orang yang ketika mengucapkan salam dengan mengibaskan tangan Assalamualaikum warahmatullahi, dikibaskannya tangan seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau andaikan ini lutut, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di zaman Nabi juga ada terjadi seperti itu. Lalu sahabat yang melakukan itu beliau tegur. Kenapa kalian sampai memberi isyarat seperti itu, kata beliau. Cukup hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanpa menggosoknya. Kata beliau seperti ekor keledai ngipas-ngipas. Jadi dasar daripada orang begini tidak ada dasar. Bahkan di zaman beliau langsung beliau tegur, beliau sapa, alamatu mi'una biaidikum. Mengapa kalian sampai mengangkat-angkat tangan? Ka'annaha aznabu khailin syumsin. Seakan-akan seperti keledai yang lari ke sana ke sini mengibaskan ekornya. Cukup sudah memadai salah seorang kamu itu, dia letakkan tangannya atas pahanya, kemudian baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai tanpa
mengibas-ibas. Yang kedua, barangkali juga perlu kita jelaskan, ketika mengucapkan salam, ada orang menggerakkan telapak tangannya diiringi dengan bacaan Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, ke kiri wa a'udzubika min sakhatika wan nar, ya. Itu tidak ada dasarnya. Ke kanan Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, ke kiri wa a'udzubika min sakhatika apa nih? Tidak ada pula saya kan? As'aluka sakhatika wan nar, ya. Tidak ada dasar sama sekali. Kalau itu dilakukan, justru jangan-jangan kita sudah mengerjakan suatu amalan yang salah. Jangankan benar, malahan jangankan berpahala, malahan kita juga kekurangan nilai dalam salat. Tapi tidak sampai membatalkan salat. Cuma kita tekankan, tidak ada dalil, tidak ada alasan, tidak ada suruh, tidak perintah. Dikhawatirkan kita nanti menyalahinya. Kemudian yang berikutnya juga ada orang-orang tertentu setelah salat dia ambil apa namanya, dicecahkan tangan ke lantai. Nah, ini dia. Cecahkan tangan ke lantai atau digosok. Pernah kami diskusi dulu, kenapa dilakukan itu, katanya meniru Nabi Ayub. Nabi Ayub salah seorang Nabi yang berat ujian yang menimpa beliau sampai 18 tahun beliau sakit. Sakitnya tak tanggung-tanggung, sehingga badan beliau memang dipenuhi dengan berbagai macam penyakit. Kemudian ada dongengnya, sampai-sampai kepala beliau berulat dan berkutu. Itu dongeng. Ini ketika beliau sujud, terjatuhlah ulat. Karena kepala beliau berulat, berkutu, jatuhlah ulat ke bawah. Setelah saya salat, beliau ambil ulat itu, beliau masukkan sini lagi. Kenapa? Ulat itu jatuh gara-gara saya. Rezekinya masih ada di kepala saya. Maka saya ambil lagi ulat. Ini dongeng ini. Dongeng merusak dan menuduh hal-hal yang tidak benar terhadap seorang Nabi. Andaikan ialah salat kita bukan salat Nabi Ayub. Salat kita adalah salat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit koreksian. Jadi tidak benar dan tidak ada alasannya. Pertama, mengibaskan tangan, lalu membaca doa. Yang kedua, menyentuhkan tangan ke lantai, disapukan ke kening atau ke wajah. Tidak ada alasan. Lebih baik jangan daripada ia dikerjakan. Kemudian lagi, setelah kita membaca salam ke kanan dan ke kiri, yang wajib, yang rukun hanya satu ke kanan, yang ke kiri hanya sunnah. Apalagi perbuatan setelah itu. Inilah kaji kita malam hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam, beliau setelah mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, nampak pipi putih beliau bagi orang sebelah kanan, nampak pula putih pipi beliau sebelah kiri. Beliau tetap menghadap kiblat sambil mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Lalu disusul dengan assalamualaikum Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nah, kaji kita kan ini. Bagaimana bacaan istighfar beliau? Sebagian ulama menyatakan yang beliau baca hanyalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sementara ada orang baca panjang.
Semisal astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Ini ada sekian perbedaan pendapat. Bagi beliau-beliau yang terpaku dengan tekstual, maka beliau-beliau ini berpendapat istighfar yang dibaca cukup astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Tapi bagi beliau-beliau para ulama kita yang memahaminya bukan hanya teksnya saja, tapi perintah istighfar tu, maka beliaulah yang memanjang-manjangkan sampai membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu. Cuma ada yang perlu kita garis bawahi. Dalam berzikir, dalam beribadah, kalau sudah ditentukan bilangannya, taati bilangannya. Beliau membaca 3 kali, astaghfirullah 3 kali, 3 kali, jangan lebihkan. Kalau mau banyak-banyak istighfar bukan ketika itu, setelah itu. Karena dijelaskan salatan. Beliau beristighfar 3 kali, tidak lebih. Nah, kalau kita ingin juga beristighfar banyak-banyak, bukan ketika itu, setelah itu. Ini kaedahnya begini, kalau sudah ditentukan lafaznya, bilangannya, tempatnya, waktunya, itu tidak boleh ditambah, dikurangi, diselewengkan atau diganti. Kita ulang. Kalau Nabi sudah menetapkan bacaannya, bilangan bacaannya, tempatnya, dan waktunya, maka lakukan seperti itu. Jangan ditambah-tambah, jangan diganti, dan seterusnya. Lebih baik kita mengikuti daripada suka menambah. Karena menambah berarti apa yang boleh baca kurang. Jadi yang benar adalah membaca istighfar itu cuma 3 kali. Yang berbeda, yang bersisih paham pendapat ulama adalah bacaannya itu boleh pendek atau panjang. Sehingga kalau guru-guru kita yang memang sangat-sangat intelek atau tekstual, mereka macam bilang astagfirullah saja, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan tidak pakai azim. Yang lapang, yang luas pemahamannya boleh sampai panjang-panjang seperti astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bacaan itu bagus. Istighfar yang dibaca seperti itu, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jika dibaca dengan sepenuh keyakinan, penuh harap, Allah akan mengampunkan dosa meskipun dosa besar. Yaitu dosa besar, lari daripada medan perang, perang seram kecamuk, itu dosa besar. Salah satu dosa-dosa besar, bahkan dianggap, dikatakan itu adalah salah satu induk dosa besar, lari daripada medan perang, perang seram kecamuk. Itu salah satu induk dosa besar. Nah, orang yang baca istighfar sampai seperti itu tadi, itu astaghfirullahaladzim sampai wa atubu ilaih, dosanya akan diampunkan walaupun dosa lari pada medan perang. Cuman karena Rasulullah tidak mengajarkan membaca itu setelah salat, sebagian mengatakan cuma beliau membaca astaghfirullah, maka yang terbaik apa yang beliau baca. Dan kalau ingin membaca juga astaghfirullah sampai wa atubu ilaih setelah itu. Ini jalan tengah dijadikan. Kemudian, kenapa beristighfar sehabis salat? Pertama, kita, siapapun kita, sekhusyuk apapun salat kita, selagi kita manusia, pasti ada kekurangan, kelemahan, kelalaian dalam salat kita. Semenjak takbir sampai salam, rasanya tidak ada di antara kita yang bulat, utuh, sempurna salatnya, khusyuknya, fokusnya. Ada kekurangan di sana sini.
Makanya cepat disusul dengan istighfar. Bahkan ketika setiap habis ibadah kita disuruh istighfar. Salah satunya ketika bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah. Summa afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah. Bertolaklah kalian meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah dan beristighfarlah kepada Allah. Itu juga indikasi petunjuk. Kita tidak boleh pede, tidak boleh kita sok ibadah kita sudah sempurna, sudah bagus, sudah suci, bersih. Tidak, tetap kita disuruh menganggap diri kita belum sempurna, makanya disusul dengan astagfirullah. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang minta ampun setelah habis salat, tentu lebih-lebih kita lagi. Beliau saja Rasulullah tiba di manusia, beliau bisa dianggap manusia sempurna, manusia pilihan. Tapi itu beliau istighfar. Itu kan ketawaduan beliau di hadapan Allah, tetap merasa diri kurang, merasa diri kita tidak sempurna. Itu makanya istighfar. Dan istighfar itu apa? Istighfar itu asal katanya kan ghafara, menutup. Menutup sesuatu agar sesuatu itu jangan nampak. Menutup sesuatu agar yang ditutup itu terjaga, terlindungi, terpelihara. Maka ghafara artinya menutup. Cuman orang kita menerjemahkannya dengan ampun. Asal katanya menutup. Kemudian ditambah menjadi istighfara. Istighfara. Maka jadilah dia maknanya meminta, memohon agar Allah menutupi salah dan dosa kita, sekaligus menjaga kita, melindungi kita daripada dosa berikutnya. Namanya istighfar. Jadi istighfar itu adalah memohon, meminta kepada Allah agar Allah menutupi salah dan dosa kita, sekaligus memelihara, menjaga kita daripada akibat dosa. Lalu orang memahami meminta ampun. Kemudian, kalau kita kaitkan kepada salat, hendaknya ketika kita membaca istighfar atau astagfirullah setelah assalamualaikum, membacanya bukan hanya sekedar dibaca, bukan sambil melipat kaki, bukan sambil berpesong, atau sambil mematahkan, mendakuk-dakuk katakan astagfirullah, astagfirullah. Nah, serius dah. Kenapa serius? Karena kita minta ampun. Apa yang kita minta ampun? Ya salat kita itu. Saya, Anda dan kita semua ada kelengahan, ada kelalaian, ada kekurangan dalam salat maghrib tadi. Tidak boleh kita merasa sok salat maghrib kita sudah kuat. Tidak. Ingat lagi, kita salat tadi ada yang melayang pikirannya, ada yang melamun, ada gerakannya barangkali yang tidak pas, tidak sempurna. Atau kadang-kadang kita mendahului imam, atau kadang-kadang kita mengeluh imam panjang betul bacanya, atau bagaimana macam-macam lah. Langsung disusul dengan istighfar. Jadi istighfar yang kita baca habis salat itu adalah meminta, memohon ampun kepada Allah atas kelalaian kita, kekurangan kita, ketidakkhusyuan kita dalam salat. Ditutup dengan istighfar. Namanya astaghfirullah. Aku meminta, aku memohon ampun kepada Allah. Kepada kita diperingatkan, jangan dipenggal. Astaghfirullah itu menjadi astaga. Itu melecehkan namanya.
sekaligus kita berolok-olok. Di samping itu, astaga itu tidak ada artinya. Ya, saya ingatkan sedikit. Astaghfirullah. Astaghfiru. Kita baca astaga. Berarti kita penggal. Asal katanya gafara. Jadi huruf asalnya 3. Ghain, fa, ra, gafara. Bagi anak-anak kita atau kita yang belajar tata bahasa Arab itu naus Arab, ini namanya sulasin, 3. Kemudian ditambah 3 lagi. Istaghfara. Tambah alif, tambah sin, tambah ta. Istaghfara. Kalau kita baca astaga, berarti huruf asalnya dibuang 2. Kenapa dibuang 2? Huruf asalnya gain, ga, fa, dan ra. Kita baca astaga, terbuang. 1 terpakai. Berarti kita sudah melecehkan, menyepelekan kalimat yang begitu mulia. Saya anjurkan buang habis-habis ucapan astaga. Astaga, jangan dibaca. Berdosa kita, melecehkan, menganggap remeh. Karena ucapan itu adalah ucapan meminta ampun kepada Allah atas salah dan dosa kita. Bacalah sempurna, astaghfirullah. Aku memohon ampun kepada Allah. Dan orang yang baca astaghfirullah itu, ada kalanya hanyalah sekedar dibaca di mulut, tidak dari hati. Ada kalanya dia baca, dia sadar, sangat sadar, bahwa dia tadi bersalah, dia berdosa, dia lalai, dia tidak sempurna. Lebih-lebih ketika salat tadi, terbayang dia lalai, tidak sempurna, atau apa-apa sajalah, langsung dibaca astaghfirullah sambil tetap menghadap kiblat. Imam membaca astaghfirullah itu 3 kali, kemudian sampai Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nabi setelah baca itu, beliau berputar duduk, kadang ke kanan, sekali-sekali ke kiri, yang paling sering menghadap jemaah. Kenapa berputar? Si imam menunjukkan salat kita sudah selesai. Status saya jadi imam sudah habis. Hubungan kita tidak ada lagi. Kita ulang. Berputar, berpesong ke kanan, ke kiri sekali-sekali atau ke jemaah, menandakan, menunjukkan salat kita sudah selesai. Saya tidak imam lagi. Hubung kita sudah habis. Sekaligus, kalau ada orang terlambat, karena imamnya sudah berpaling wajahnya, berarti salat sudah selesai. Itu di antara hikmah. Hubungan kita dengan imam putus dengan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita tidak ada berimam lagi. Tidak ada hubungan kita dengan imam, karena dia tidak lagi memimpin kita. Yang salat itu kan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, ya habis. Kalau dia mau berdoa, mau berzikir, urusannya terserah dia. Kalau kita berzikir pun tidak masalah. Lalu kalau dia memimpin doa, berzikir, terserah kita mau ikut atau tidak, karena hubungan kita sudah selesai. Habis hubungan kita. Dengan salam itu sudah selesai hubungan kita. Ada kebiasaan orang, sehabis salat dia mundur ke belakang atau berpindah tempat duduk. Apakah itu ada sunnahnya? Yang disuruh berputar berpesong itu imam. Kita
juga dianjurkan kalau mau salat. Kalau mau salat, jangan salat di tempat itu juga. Beralihlah salat di tempatnya lain. Namanya memperbanyak saksi. Sekaligus menandakan salat yang kita lakukan tidak salat wajib. Itu sudah salat sunat. Pindahlah ke muka, belakang, ke kanan, atau kiri. Cuman kita tidak tahu kenapa orang habis salat itu selalu mundur ke belakang. Assalamualaikum, Assalamualaikum, lalu mundur ke belakang. Sampai sekarang saya tidak dapat lah. Belum ketemu alasannya, belum ketemu dalilnya kenapa harus mundur. Kalau sempit tidak masalah, sempit mundur ke belakang sedikit tidak masalah. Tapi kalau itu dianggap pula bagian daripada yang harus kita laksanakan, belum ketemu riwayatnya. Yang ada cuma kalau mau salat sunat pindah. Itu pun kalau salat sunat ingin disambung langsung. Jangan di tempat itu juga, memperbanyak saksi kan, pindahlah kanan atau kiri. Cuman kalau kita salat sunat setelah itu, lihatlah tempat di mana kita salat. Jangan nanti dilintasi orang, dipotong salat kita. Bagusnya kita pindah ke balik tiang atau ke dinding atau ke sudut, atau taruh di depannya penghalang, sutra. Sehingga orang muka pun tidak terganggu dengan kita. Kalau kita tidak kasih sutra, tanda di depan kita sujud, secara tidak langsung kita membuat orang lain tidak enak. Karena dia mau lewat. Dia mau lewat. Di sini ada. Dia mau lewat ke situ. Ini kalau sudah kasih ini, kita salat sunat kasih ini. Kepala kita di sini. Orang lewat di depannya tidak masalah. Karena sudah ada batasannya. Tapi kalau kita tak kasih batasan, sampai ke sana ujungnya. Lalu kalau orang tahu, payah dia lewat. Sebab hadisnya, biarlah menanti menunggu sampai 40 tahun daripada melintasi orang salat. Lebih baik tegak berdiri situ 40 kharifan, 40 tahun daripada melewati orang salat. Karena besar risikonya memotong, memintas orang sedang salat itu, maka orang sedang salat itu berhak menghambat. Dengan catatan, boleh dihambat orang lewat kalau kita pakai sutra. Lewat dia ke area kita hambat dia. Lewat, 2 kali lewat, hambat, 3 kali lewat, tinju dia. Karena dia bukan orang lagi itu. Itu sudah setan namanya. Falyaqtul, tinju dia, pukul dia. Tapi kalau kita tidak pakai ini, salah kita. Lalu kita ingin lewat di hadapannya, carilah bangku, carilah tas, cari buku, taruh depannya, lewatlah depan. Makanya dianjurkan kita kalau salat sunat, balik tiang, sudut di pinggir, atau letakkan tanda, namanya sutra. Itu yang dianjurkan berpindah. Ketika habis salat, kalau imam berpindah itu sunnah Nabi. Sekaligus beliau melihat orang-orang belakang. Kalau ada yang akan beliau sampaikan Nabi salat. Kalau tidak, beliau suruh perempuan dulu keluar. Itu beliau. Nah, kita kembali lagi kepada istighfar tadi. Itu astaghfirullah. Rasulullah SAW sebagai contoh ikutan bagi kita, beliau adalah orang yang paling banyak beristighfar. Karena beliau memandang diri beliau juga banyak kelalaian, banyak kekurangan, banyak lengahnya. Itu beliau memandang diri begitu. Sampai-sampai ketika keluar WC, beliau istighfar juga. Karena beliau pandang beliau itu lalai di WC. Kenapa lalai? Beliau tidak berzikir di WC. Dan memang WC itu tempat yang tidak boleh berzikir, tapi beliau menganggap diri beliau lalai. Lalu ketika keluar dari WC, langsung beliau baca Ghufranaka. Itulah Rasulullah SAW. Banyak sekali minta ampun. Kita selaku umatnya, lebih-lebih lagi kita persering, peracap meminta ampun kapan dan di mana saja. Termasuk setelah ibadah. Contoh saya habis salat, astagfirullah. Kenapa begitu? Karena kita tidak tahu dosa, kesalahan, kelalaian mana yang kita perbuat. Karena kita lebih tidak tahu berapa dosa kita daripada kita tahu. Sedangkan sudah berdosa, kita anggap juga tidak berdosa, apalagi tidak tahu.
Itu dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, aktsiru minal istighfar. Aktsiru minal istighfar. Perbanyak, persering, peracap membaca istighfar. Fi buyutikum. Di rumah-rumahmu. Wa ala mawaidikum. Di jamuan-jamuan makanmu. Wa fi turuqikum. Di jalan-jalan di mana kamu lewat. Wa fi aswaqikum, di pasar-pasar. Wa fi majalisikum, dan di majlis-majlis di mana kamu bertemu, bersua dan duduk. Seperti ini. Aina ma kuntum, atau di mana saja ada peluang kesempatan, istighfar perbanyak.